Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatid, para hadirin hadirat yang sangat kami muliakan, wabil khusus Mudirul Mahad kita Habibana Habib Nizar bin Husni Alwi-Idrus. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan darinya. Beliau dipanjangkan umur, diberi kesehatan, diberi ketabahan dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan yang terbaik yang bisa membahagiakan kepada beliau dan juga kepada kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi santri yang bermanfaat dan bisa menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam Sabtu ini kita sudah menjadi rutinitas kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lantunan burdah al-madih, burdah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di kitab Kifayatul Akhyar itu sudah dijelaskan khilaf ulama tentang membaca sholawat, sampai-sampai ada yang mengatakan wajib membaca sholawat seumur hidup, ada yang mengatakan wajib tanpa batas. Jadi dari saking cintanya, dari saking memperhatikan firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Penciptanya saja, malaikat junudullah, tentara-tentaranya Allah saja membaca sholawat, apalagi kita sebagai umatnya. Sangat disayangkan kalau tidak membaca sholawat. Juga ada yang mengatakan sholawat itu wajib ketika ada di satu majelis. Jadi kalau ada majelis gak baca sholawat, dosa semuanya. Sampai-sampai baca sholawat di akhir kalau mau pulang. Kalau mau pulang kan ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ada riwayat lagi, setiap nama Nabi disebut, kalau gak membaca sholawat maka termasuk orang yang kikir atau bakhil. Ini dari saking anjurannya. Jadi mudah-mudahan harapan kita pembacaan sholawat tadi dari awal sampai akhir diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak, sudah Ustaz, biar sholawat itu kan pengecualian, pasti diterima. Iya diterima, tapi terimanya itu kadang-kadang kan ada yang bahasanya itu sedikit, ada yang banyak, ada yang berlimpah sampai dia bisa mendapatkan syafaat yang luar biasa, bahkan bisa mimpi Rasulullah. Jadi kategori diterima itu tergantung terimanya. Ada kadang-kadang diterima, sekarang diterima, takut akhirnya gak diterima. Ada juga seperti itu. Karena ada orang melamar diterima, tapi lama-kelamaan gak jadi. Melamar seseorang yang disenangi tunangannya kan, ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang besok mau kawin, kadang-kadang
Gak jadi ada kadang-kadang. Ada yang lari, gak tahu lari kemana. Jadi mudah-mudahan Rasulullah SAW tidak lari dari kita, sehingga kita terus mendapatkan syafaat sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita malam hari ini meneruskan kajian Mukasyafatul Qulub. Kemarin kita membahas masalah, karena masih babnya banyak ini, itu tentang asla to'ah. Kemarin membahas masalah dasarnya taat. Ada yang ditulis kemarin, asalnya taat ada berapa? Kan kalau ada catatannya kan ada. Yang pertama apa? Imam Ghazali menjelaskan asla ta'at itu, sampai Sayyidi Habib Umar itu menjelaskan di kitab Tambihul Ghafilin juga, bahwasannya secara perincian ada 5, tapi secara ringkasan ada 3, yaitu al-khauf minallah. Pertama, asla ta'at adalah takut kepada Allah. Jadi ada rasa takut. Alamat takut kepada Allah ya apa? Tandanya takut. Tandanya takut kepada Allah, terusannya makalah itu adalah tarkul maharim, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Ketika nafsu mengajak kita melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ketika setan, iblis merayu kita melakukan sesuatu yang menyebabkan dosa, kita tahan, kita tinggalkan. Karena apa? Takut kepada Allah. Nabi Yusuf digoda karena takut kepada Allah, akhirnya bisa terhindar. Juga banyak ulama digoda dengan dunia, sekiranya dusta ketika menjual barangnya, menipu ketika berdagang, tapi karena takut kepada Allah tidak melakukannya. Itu namanya tarkul maharim. Kalau sudah melakukan seperti itu, berarti dia sabar yang lebih hebat. Ada yang mengatakan sabar dari meninggalkan maksiat itu lebih besar daripada sabar atas taat, karena ujiannya berat. Apalagi sudah ada di depan mata, uangnya sudah kelihatan di depan mata, kadang-kadang akhirnya diterobos, korupsi, masuk ke saku, macam-macam. Gara-gara apa? Tidak takut kepada Allah. Berat ini. Kalau ingin merasa bisa terhindar dari keharaman itu, ya harus sering menyebut nama Allah. Allah terus disebut agar merasa al-ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu. Karena kita bisa meninggalkan satu keharaman, takut kepada Allah, ya harus merasa Allah ada di depan kita. Gak bisa kita takut kalau dihambarkan, merasa jauh dari pantauan Allah. Tapi kalau merasa sudah dipandang, dipantau, insya Allah bisa, walaupun diuji seperti apa, bisa menghindari keharaman. Berat ini. Beda, santri saja beda, duduk di depan gurunya dan duduk gak ada gurunya, beda. Kalau merasa sebagai santri, walaupun gak ada gurunya, gak ada pengurusnya, gak ada pengasuhnya, insya Allah gak akan melanggar. Tapi kalau yang dilihat gurunya, yang dilihat pengurusnya, gak melihat Allahnya, ya melanggar.
Jadi Allah itu al-maujud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan. Terus disembah di manapun tempat, terus wujud di zaman apapun. Jadi penting tauhid seperti itu. Yang dihadiri Habibana sekarang di mana? Di Makarimul Akhlak di Kalimantan itu. Habib Amin luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya dan terus merasa dipantau oleh Allah, kuat meninggalkan maksiat, menyebabkan murkanya dari Allah. Karena beliau getarannya membaca Allah itu luar biasa. Sampai Habibana sendiri menceritakan sampai jantungnya itu ketika dibuka bajunya, kaosnya bergetar, Allah dari saking apa? Sudah menyatu, berdarah daging bacaan Allahnya. Ada ceritanya juga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu yang tukang mudalik, tukang pijitnya, ketika memijit beliau bergetar semua ini bacaan tasbih, takbir, Allah luar biasa. Nggak tahu kita terdengar suara apa di tubuh kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang zakirin wa zakirat, orang-orang yang zikir kepada Allah katsiroh, dengan banyak. Penting zikir ini, perbanyak zikir penting. Karena apa? Ala bidzikrillah akan tenang hatinya. Gak bisa godaan setan, nafsu, iblis, gak bisa. Berat ini, apalagi bagi santri. Kena pulangan sedikit, wes goyang. Kena godaan dari teman, dari lingkungan, apalagi ada HP. Ini termasuk ujian bagi kita, ini harus kita lawan. Harus memperbanyak zikir, harus diperbanyak. Sampai-sampai ada khalwat di situ, di kamar khusus dari Habib Amin Saibil Khol. Jadi penting perbanyak, minimal 2000 sehari semalam. Kalau hanya baca Allah di sesantainya saja, dianggap biasa, gak bisa. Untuk apa? Untuk kuat dalam menghadapi ujian-ujian, rintangan yang menyebabkan keharaman. Berat, sangat berat. Nabi Adam sendiri ketika diuji buah khuldi terlena juga, karena di situ setan tipuannya luar biasa. Iblis itu merasa akan khuldi, akan abadi. Rayuannya luar biasa setan dan iblis itu. Santri itu begitu kadang-kadang. Oh iya, bukan santri saya, manusia itu begitu. Rayuannya seakan-akan bagus, seakan-akan jalannya itu baik gitu loh. Jalannya itu baik. Kamu nanti kalau kembali lagi ke pondok di sana mau jadi apa? Gak ada ijazahnya, jadi apa? Nanti gak bisa membahagiakan orang tua, gak bisa menafkahi orang tua. Apa mau diberi nafkah tasbih dan Al-Quran saja? Kadang-kadang seperti itu, macam-macam omongan-omongan. Kadang-kadang bisa kendor. Kadang-kadang bisa kendor. Apalagi kalau sudah besar, sudah wis waktunya kamu itu berhenti, sudah besar, bantu orang tua. Padahal orang tuanya inginnya dia masih mondok. Tapi kadang-kadang rayuannya seperti itu, nafsu dan setan. Jadi mudah-mudahan keharaman apa saja yang membuat jalan sesat yang tidak diridhai oleh Allah, kita bisa menghadapinya dengan tabah dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2 asal taat kemarin adalah ar-raja. Ar-raja, takut. Yang pertama takut, yang kedua adalah pengharapan kepada Allah Ta'ala, harapan kepada Allah.
Jadi setelah takut kepada Allah harus ada harapan. Tandanya harapannya di situ alamatur raja adalah aghrubah fitoah, senang, gemar dalam taat. Tuh tandanya antum punya harapan. Kenapa kita kok keburdah walaupun gerimis datang, walaupun tiap malam Sabtu kadang-kadang kan ada kendornya kalau gak ada niat ingin mengharap ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Gak ada yang lain. Yang lain ya ada ingin sembuh dari penyakit, itu cuma selingan. Aslinya itu harapannya ingin dapat ridhonya Allah, syafaat Rasulullah. Yang lain-lain ini biasa, gak kuat. Kalau hanya untuk masalah karena menjadi santri, karena ada tujuan lain, itu hanya selingan. Tapi yang paling kuat, yang mendalam adalah ridho, ingin dapat ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanu lagi ada makanan nanti waktu lapar, itu cuma selingan kan ya, selingan. Walaupun ya menambah kesempurnaan ya, menambah mana ada, biasanya kan tetap ada, maka hanya keringan gak ada aqua kan keterlalu, apalagi gak ada sama sekali. Karena sesuatu berkaitan ibadah itu bukan hanya memutar tasbih, baca dengan baca dengan lisan, baca sholawat, baca Al-Quran, baca apa, bukan. Makanan penting, sangat penting. Mondok kalau gak diberi, gak dikirim, gak ada kiriman, ya gak jalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya afdhalul a'mal ya Rasul, apa yang lebih utama? Ay afdhalul a'mal, amal apa yang lebih utama? Jawabannya Rasulullah, it'amu ta'am, beri makanan. Ternyata suruh memberi makanan. Jadi paling utamanya amal, ya benar ada riwayat lain sholat tepat waktu kan ya, ada. Tapi ini memberi makan. Jadi alhamdulillah kita punya Ibu Umi Sana ini termasuk menjalankan perintahnya Rasulullah. Paling utamanya amal, termasuk memberi makan. Kita kalau datang ke orang yang khusyuk, orangnya khusyuk, sholatnya luar biasa, terus bacaan sholawatnya banyak sekali, sampai bisa ribuan bacaan sholawatnya. Ketika ditamui seseorang keringan, gak mungkin akan didatangi lagi oleh orang. Tamu datang gak diberi, gak disuguhi apa-apa, gak disuguhi apa, ya gak akan disenangi oleh tetangganya, gak akan apalagi anaknya. Kadang-kadang kalau ada ayah yang medit bin cerek, bin pelit, mungkin akan didoakan lah, manter tompes, mudah-mudahan mati sekarang agar diambil warisannya, mungkin kan ya. Anak itu, apalagi tetangganya, apalagi sahabat-sahabatnya. Jadi memberi makanan sangat penting juga. Mudah-mudahan rezeki kita barokah ya. Ada jalan dari langit, dari bumi, sehingga membawa keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal. Penting. Apalagi kawinan, lamaran saja menghabiskan banyak makanan. Penting, sangat penting juga. Jadi akhirnya it'amul ta'am, beri makanan. Juga termasuk afdhul amal itu terusannya di hadis itu ada yang mengatakan itu makalah ya. Makalahnya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ada yang mengatakan itu hadis.
Nomor 2 afsus salam. Ada yang mengatakan riwayat pertama afsus salam, menyebarkan salam. Hanya dengan salam saja orang itu bisa memberi apa? Keafdolan amal. Jadi masuk ke suatu majelis assalamualaikum, masuk ke rumah assalamualaikum, ketemu di jalan assalamualaikum, itu termasuk afdalul amal. Lebih utamanya amal. Dikerjakan alhamdulillah al-mawaris. Karena dengan menyebarkan salam akan menjadi orang yang salam, akan menjadi orang yang selamat. Jadi nanti begitu juga keluar dari sini ketemu dengan siapa, assalamualaikum, sebarkan. Jangan apa, kalau bisa sehari itu ada ulu salamnya. Sehari gak pernah ulu salam, keterlaluan. Berarti dia tidak mengerjakan sesuatu yang lebih afdol yang sudah dijelaskan oleh para ulama, oleh para sahabat. Yang nomor tiga di situ adalah qiyamul lail wa nasu niyam, yaitu berdiri tegak menghadap Allah di waktu malam sedangkan manusia tidur. Jadi ada 3 afdhul a'mal di situ. Pertama afsus salam, kedua it'amut ta'am, dan yang ketiga adalah qiyamul lail wan nasu niyam, sedang keadaan manusia terlelap dalam tidurnya. Alhamdulillah kalau ketiga-tiganya kita kerjakan, kita akan mendapatkan paling utamanya amal. Ini berat ini. Ya gak tahu kalau bagi santri alhamdulillah diwajibkan ya. Alhamdulillah Bu, kalau di rumah apalagi waktu hari raya, waktu Ramadan masih mendingan bisa qiyamul lail. Kalau sudah bulan Syawal makan banyak, repot mau qiyamul lail ini. Jadi harus usaha. Tanda orang itu dekat kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah bangun malam dengan memperbanyak baca istighfar. Perbanyak baca istighfar. Walaupun seandainya hanya satu rakaat kerjakan. Hanya witir saja kerjakan eman di waktu malam. Jam 2:30 hampir subuh. Abi Hurairah itu dan Abu Darda kalau memang gak bisa ya salat witirnya setelah salat Isya, ba'da Isya baru salat witir. Tapi kalau seandainya bisa di waktu malam, di akhir malam, ya kerjakan walaupun hanya dengan 1 witir, salat 1 rakaat. Kalau gak nututi subuh seandainya gak apa-apa, kerjakan salat ya, bukan hanya baca istighfar, salat ambil wudu, apalagi 2 rakaat, 2 rakaat nambah 3 rakaat. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena apa? Karena itu termasuk mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Ta'ala. Fatahajjat nafilatal lak asayib asarabuka maqama mahmuda. Jadi kalau ingin dapat derajat tinggi, pujian tinggi di sisi Allah Ta'ala, nantinya harus bangun malam. Tahajud, kata-kata tahajud usaha ketika ada kemalasan. Kalau waktu sekarang kan kita sholat Isya, sholat maghrib, waktu malam juga, tapi kan nggak ada tahajudnya di situ, nggak ada usaha. Tapi kalau waktu bangun mata sudah ngantuk, tapi usaha bangun ngambil wudhu, wah itu namanya tahajjud. Usaha keras, namanya tahajud itu usaha keras. Berarti biasanya setelah tidur. Beda orang setelah tidur dan sebelum tidur tuh beda. Kalau sebelum tidur kan kuat, tapi kalau setelah tidur malas. Duduk saja kadang-kadang bisa roboh lagi. Apalagi cuma apa? Cuma orangnya berbaring, matanya membuka, tapi tidur lagi. Duduk saja kadang-kadang bisa roboh lagi. Caranya apa? Harus ngambil air. Ngambil air wudu. Kalau enggak seperti itu tidak bisa. Karena kesempatan itu ada 2. Kesempatan itu ada
Satu kalau ingat dirinya akan mati besok, akan mati nanti ini loh. Saya takut mati nanti. Itu suatu resep yang bisa kita gunakan agar kita bisa melakukan kebaikan untuk akhirat. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Amallah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan kamu mati besok. Baru itu ada usaha. Takut saya mati nanti, takut saya mati besok. Bisa banget. Takut ini yang terakhir, malam yang terakhir. Bisa seperti itu. Jadi seakan-akan ada ingat mati lah bahasanya. Baru bisa. Kalau merasa saya ini masih umur berapa 20, masih seakan-akan pikirannya lama ya pelan-pelan nunggu waktu sehat, waktu semangat. Jika selesai untuk sholat tahajud. Tapi kalau merasa besok matinya, akan semangat. Dua, ketika ada kebaikan yang ada di depan kita, jangan diundur langsung. Takutnya amal kita berubah, takutnya pikiran kita berubah. Langsung, bahasanya kata Yai dulu bilang ke Ustadz, kalau sudah antum mau melakukan kebaikan, langsung terjang, langsung lawan. Takutnya bisa berubah. Langsung berubah itu. Ya muqallibal qulub itu langsung berubah kadang-kadang. Muqallibal qulubnya itu bisa berubah. Kalau enggak langsung ke Allah Ta'ala, merasa sudah ini kesempatan saya, langsung gerakan. Karena takutnya ajal atau berubah. Contoh, ketika bangun dari tidur, ada sekarang langsung ke hamam, kerjakan langsung itu wis. Tunggu dulu, mau duduk dulu, itu berubah nanti. Hanya ketika duduk dulu kan akhirnya kok ngantuk, kok mau seperti pusing, langsung tidur guys. Tapi kalau sudah ada hati atau ingin mau ke hamam langsung gerak, insya Allah enggak. Ini soalnya masalah amalnya. Kalau masalah keyakinan, saya ingat siapa itu yang masuk Islam itu barusan yang Idul Fitri itu membawa acara Ruben anak membawa acara itu masuk Islam pada waktu Idul Fitri itu ditunda itu. Dia yang mengislamkan itu orang Kalimantan, bukan yang memberi kabar ya. Yang di kabar itu Kalimantan Barat seperti Japos gitu ya. Tapi kalau yang mengislamkan Habib Utsman bin Yahya, dia orangnya Kristen pertama, karena ayahnya memang orang Australia gitu, orang Kristen. Ibunya Arab, kawin punya anak itu, dan dia Kristen. Dia dari saking inginnya masuk Islam, sampai mimpi bertemu ibunya. Ruben, kamu harus taubat, harus ngakui dosa-dosanya, karena ajal itu gak ketemu. Tapi dia menunda, keyakinannya masih kurang pas ke Islam. Sampai-sampai dia ingin cari ustadz yang sekiranya bisa membimbing agar dia bisa mendalami Islam dengan baik. Nah, kalau itu kan masalah keyakinan, hidayah dari Allah. Kalau kita alhamdulillah kan
Ya akhirnya dia masuk Islam Idul Fitri barusan itu 2025 sampai sekarang alhamdulillah. Banyak orang Islam yang masuk orang-orang non muslim yang masuk Islam tahun ini. Alhamdulillah. Saya lihat di media itu banyak. Alhamdulillah. Ada yang wanita, artis, ada masuk Islam. Banyak di tangan para ustadz itu. Termasuk kemarin ustadz lihat itu di Facebook. Ada yang masuk Islam juga ke Ustadz Adi Hidayat masuk Islam dengan nangis terseduh itu baca syahadat. Jadi mudah-mudahan tambah banyak yang masuk Islam sehingga Islam tambah jaya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan bisa membawa bekal ilmu di kemudian hari dan bisa menyebarkannya kepada masyarakat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.